Dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Si bocil ini melenggang di luar dengan bebas. Dan pastinya kita sebagai masyarakat tentu takut. Takut terhadap ketiga pelaku ini yang masih bebas berkeliaran di luar. Ya kan? Takut kalau nanti ketiga pelaku ini akan mengulangi perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys di sini bersama Studio Aang. Oke guys, buat para sahabatku dimanapun kalian berada, yang lagi kerja maupun yang lagi santai, semoga para sahabat diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Oke para sahabat, saat ini yang sedang lagi ramai di berbagai media sosial yaitu adalah kasusnya Vina yang terangkat kembali setelah dijadikan film layar lebar. Oke guys, begitu banyak opini, begitu banyak kritikan terhadap kepolisian, begitu banyak pengamat yang menganalisa terhadap kasusnya seorang gadis yang menjadi korban di tahun 2016. 8 orang tersebut sudah divonis seumur hidup oleh hakim. Dan ternyata dari keluarga korban belum puas sampai titik itu. Keluarga korban ingin ketiga pelaku yang masih dikejar atau yang masih diburu oleh kepolisian minta segera untuk ditangkap. Namun kepolisian dari Polda Jabar sampai detik ini, ya kan, belum juga bisa menangkap ketiga pelaku. Begitu sulitkah menangkap ketiga bocil ini? Gue bertanya, dan mungkin masyarakat, ya kan, bertanya. Begitu sulitkah kepolisian melacak dan menangkap ketiga pelaku ini? Sampai saat ini belum terungkap, belum juga tertangkap. Ada apa? Dan kenapa? Densus 88 saja bisa menangkap atau bisa mengidentifikasi para teroris. Tapi kenapa sampai detik ini, sampai saat ini belum juga mengungkap ketiga pelaku tersebut? Ada apa dengan kepolisian? Ya kita berharap, ya kan? Kita berharap kepolisian dapat mengungkap kasus Vina ini. Karena kasus Vina ini sudah benar-benar menjadi bahan berita di berbagai media sosial. Kritikan, narasi, analisa dari para pengamat, ya kan, ikut meramaikan media sosial mengenai kasus Vina, gadis Cirebon yang telah menjadi korban kesadisan geng motor. Dan mereka benar-benar iblis, bajingan. Oke, para sahabat, yuk kita simak video dari Mabes Polri. Oke, apa? Ya, pertanyaannya apa? Ada pelaku utama yang disebut ada di Jakarta juga. Yang nyebut siapa? Ada netizen itu Pak yang menyebut kalau pelakunya di Jakarta. Netizen. Oh, netizen menyebut, ya. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari
apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Berarti nggak betul Pak, 3 DPO ini ada di Jakarta Pak? Nah itu kan informasinya dari netizen, bukan dari ini. Tapi sejauh ini dari Polres sudah menerima belum laporan-laporan? Nanti kami pastikan ya. Tadi kami mintakan juga ke Pak Kabid Humas Polda Jabar itu ya, untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi. Ya. Berarti sudah koordinasi Pak yang dengan Polda Jawa Barat? Saya sudah berkoordinasi tadi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ya, apabila nanti kita sama-sama mengecek, apabila DPO-nya sudah diterima juga di Polda Metro Jaya, tentunya seperti yang saya sampaikan, pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu. Ya. Oh, itulah tadi guys konferensi pers dari Mabes Polri yang katanya siap membantu Polda Jabar untuk mengungkap kasus ini. Dan netizen bilang kalau pelaku tersebut berada di Jakarta. Sebenarnya netizen ini tahu dari tahu pelaku dari Jakarta ini, tahunya itu dari arwahnya Pina yang masuk ke dalam tubuh temannya yang mengatakan kalau ketiga pelaku tersebut berada di Jakarta. Yang katanya ceritanya kalau pelaku tersebut melarikan diri ke luar negeri, tapi arwahnya Pina mengatakan pelaku tersebut tidak berada di luar negeri, tetapi berada di Jakarta. Nah, Bapak polisi yang terhormat, dimanapun pelaku, apapun informasi yang masyarakat berikan, termasuk dari netizen, tolong Bapak telusuri, moga-moga, benar kata arwahnya Pina bahwa pelaku tersebut berada di Jakarta. Ayo dong Bapak polisi. Sudah 8 tahun kasus ini belum terungkap semua. 8 orang sudah tertangkap dan sudah terhukum seumur hidup. Dan ketiga pelaku ini, wow, hebat nih. Hebatnya enggak guys? Ketiga pelaku ini guys, si bocil-bocil ini guys, aduh, gue bilangnya bocil ya. Aduh, gue bilangnya tuh mereka ketiga pelaku ini nih bajingan nih, si bocil ini, ya kan, hebat ini. Polisi sampai nggak bisa melacak atau mencari jejak-jejak keberadaan mereka ada di mana sampai detik ini belum terungkap. Hebat. Dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Si bocil ini melenggang di luar dengan bebas. Dan pastinya kita sebagai masyarakat tentu takut. Takut terhadap ketiga pelaku ini yang masih bebas berkeliaran di luar. Ya kan? Takut kalau nanti ketiga pelaku ini akan mengulangi perbuatan. Siapa yang tahu? Ya enggak guys? Jadi Bapak polisi yang terhormat, segeralah mengungkap kasus ini, ya kan? Menangkap ketiga pelaku ini dengan cepat. Ini sudah 8 tahun Pak, sudah 8 tahun Pak, Bapak masih belum bisa menangkap ketiga pelaku ini. Dan selama 8 tahun, keluarga korban masih menjerit, masih
tidak dapat menerima, masih sangat menderita. Karena sampai detik ini ketiga pelaku tersebut masih bebas berkeliaran. Buat Bapak polisi, ayo dong Pak, tajam ke bawah, tajam pula ke atas. Jangan tajam ke bawah, tumpul di atas. Jadi siapapun di belakang dari ketiga pelaku ini, bodoh amat Pak, anggap aja. Biar cepat kasus ini selesai. Biar masyarakat, ya kan, biar keluarga korban lega dan hilang kesedihan. Tapi roman-romannya sampai detik ini kepolisian pun belum juga melihat, belum juga mendapatkan jejak ketiga pelaku ini atau keberadaan pelaku ini. Wow. Seperti yang tadi gue bilang, ketiga iblis ini begitu sangat hebat sehingga bisa menghapus jejaknya. Dan gue juga heran, kenapa ketiga pelaku ini yang sudah masuk DPO, daftar pencarian orang, kok belum juga ada fotonya gitu. Kenapa? Jangan foto lah. Kalau misalnya memang foto nggak ada, ya kan, setidaknya dari sketsa, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, alisnya seperti apa, mulutnya seperti apa, ya kan? Pasti kan ada, ya kan? Pasti kan bisa dicari dari ke-8 orang, dari ke-8 pelaku yang sudah tertangkap ini, yang sudah terhukum ini, ya kan? Cari gambaran dari mereka, seperti apa ketiga pelaku tersebut, wajahnya, sehingga, ya kan? Sehingga ada ciri-cirinya. Kalau ada ciri-cirinya, ya kan, terpampang, ya kan, dengan tulisan DPO, nanti masyarakat atau netizen nanti akan mengenali, ya kan. Nah, akan mengenali ketiga pelaku tersebut, ya enggak gitu? Iya dong. Ayo dong Bapak polisi, saya yakin Bapak polisi bisa menangkap ketiga pelaku ini. Siapapun orang yang ada di belakang ketiga pelaku ini, mau dia Pak pejabat, ya kan, mantan pejabat, jenderal, apapun itu, ya kan, yang di belakang ketiga pelaku ini, nggak usah peduli Pak polisi. Bapak harus segera menangkap dan mengungkap kasus ini, segera dan secepat mungkin, dan tidak berlarut-larut, dan sehingga tidak menimbulkan banyak tanda tanya besar di mata masyarakat. Oke guys, bagaimana kalau kita simak dulu videonya dari Kompolnas? Apa komentar dari Kompolnas guys? Satu temuan. Nah kemudian yang berikutnya, pendalaman terhadap terpidana yang sekarang sudah ada di lapas. Ini penting sekali. Pendekatan perlu dilakukan. Karena geng motor itu diantara mereka boleh tahu soal sebutan nama. Jadi ini kan sekarang ribut dipermasalahkan kenapa DPO baru sekarang. DPO itu memang biasanya sudah menyertakan foto identitas pelaku. Jadi tidak hanya ciri-ciri, tapi foto sehingga publik bisa mengenali. Ketika tidak ada fotonya, publik akan sulit untuk ikut membantu mengenali si pelaku itu. Nah, kalau kami mendengar dari rilis dari Kombes Surawan menyatakan bahwa memang DPO sudah dibikin dari dulu. Mungkin karena belum ada foto, maka dianggap belum menyebarkan DPO. Ini salah satu catatan. Nah, kemudian pendekatan kepada para pelaku yang lain ini sangat-sangat penting.
Karena mereka lah yang tahu proses mabuknya gimana, siapa saja yang bergabung, siapa saja, meskipun dalam kondisi tidak sadar penuh ya karena mabuk, tapi setidaknya mereka bisa menceritakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada tekanan? Mungkinkah ada ancaman dari para pelaku yang 3 ini? Atau mungkin di belakang 3 orang ini, ya ada pihak yang bisa menekan. Sehingga para napi ini kemudian diam, tidak menceritakan, padahal kunci pembuka juga ada di sana. Jadi perlu pendekatan khusus kepada para napi yang merupakan pelaku ini, termasuk yang anak di bawah umur yang kena hukuman 8 tahun. Nah, napi yang kena seumur hidup ini kalau didekati betul kan mereka pasti merasa kenapa saya harus nanggung sendiri, padahal yang melakukan bersama-sama. Nah, berikutnya adalah partisipasi publik. Ketika publik memang ada informasi, maka diharapkan bisa disampaikan ke aparat. Termasuk keluarga juga sama. Saya yakin keluarga tidak tinggal diam, dia akan juga ikut membantu mengumpulkan informasi. Nah, ini yang penting lagi, dengan dibuatnya film, maka mau tidak mau si pelaku ini suatu saat penasaran dan nonton. Guilty feeling itu ada. Ini menjadi penting. Nah, ketika nanti sudah diviralkan, melalui film ini sudah tayang dan menyebar, tidak tertutup kemungkinan si pelaku ini entah keceplosan, berkomentar dan sebagainya tanpa dia sadari, dan itu bisa nanti menjadi petunjuk untuk mengarahkan ke yang bersangkutan. Saya sebagai mantan penyidik itu begini, kalau sudah sampai dapat nama panggilan dan mereka bermain di geng motor dan tahu asal-usul desanya, menurut saya kalau didalami akan ketemu. Karena sudah ada sebutan panggilan. Panggilan nama sudah ada. Panggilan nama itu kan populer akan di lingkungan mereka ya. Masa sih teman-temannya kemudian tidak bisa membantu menginformasikan itu. Ini perlu pendekatan khusus kalau menurut saya karena sudah terutama, dan saya optimis karena Kombes Surawan ini sudah berhasil mengungkap kasus Subang, pembunuhan Subang dengan serius, dengan kemampuannya, akhirnya kasus Subang bisa maju ke pengadilan. Itu satu prestasi. Saya berharap di kasus ini Oke, Bapak Kompolnas. Saya juga berharap kasus Yapina ini dapat terungkap segera. Karena publik menunggu. Kasus ini sudah sangat menjadi ramai sekali, Bapak. Di semua media ramai membicarakan soal Pina, Bapak. Korban pembunuhan, Bapak. Korban pemerkosaan juga, Bapak. Bagaimana ini, Bapak? Keluarga korban masih terus menangis. Keluarganya pasti masih menjerit, Bapak. Ini harus segera terungkap. Sudah 8 tahun ini, Bapak. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun belum terungkap ini, Bapak. Oke, guys. Kasus Yapina, gadis Cirebon. Gadis yang begitu sangat cantik, telah menjadi korban dari perbuatan ke-11 orang biadab. 8 orang sudah terhukum dan ketiga pelaku masih berkeliaran bebas di luar. Dan buat bapak-bapak polisi harus segera mengungkap dan menangkap ketiga pelaku tersebut, agar kesedihan dari keluarga korban tidak juga berlarut-larut. Oke guys, tentu kalian juga sudah pasti dengar suaranya seorang gadis yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Arwahnya masuk ke tubuh teman dan menceritakan kronologisnya. Dan memang begitu sangat menyeramkan.
dari apa yang diceritakan oleh arwahnya Vina. Oke guys, inilah dia suaranya Vina. Berapa orang yang anu Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan jadi adik Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orang sudah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin Dede. Lagi dicari sama kakaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua mbak. Matiin semua, Mbak matiin Vina semua. dendam mbak. Mbak matiin semua buat Dede. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak, itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikerimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Gue sampai merinding banget guys dengernya beneran. Oke guys, kita percayakan saja sama bapak-bapak dari kepolisian, semoga dapat mengungkap, pelacak dan menangkap ketiga pelaku ini yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Tentunya dan pastinya ketiga pelaku ini yang masih bebas berkeliaran di luar sana tentunya dapat juga membahayakan orang lain. Takutnya seperti tadi gua bilang, ya kan, ketiga pelaku ini dapat mengulangi kembali perbuatannya. Siapa yang tahu? Ya kan? Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komennya dan juga bunyikan loncengnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.